Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Kemarin anak-anak sudah penilaian harian subtema 1. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk subtema baru ya, subtema 2. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Di subtema 2 ini kita belajar apa saja? Yuk kita simak ya. Pada pembelajaran 1 subtema 2 kita akan belajar tentang yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian untuk muatan IPA-nya, kita masih belajar mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian ada muatan IPS, kita belajar menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sesuai dengan judul tema 3 ya, tokoh-tokoh penemu tingkat dunia, kita belajarnya juga tentang penemuan-penemuan penting. Oke, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Yuk kita baca ya, the text di sini judulnya Si Kotak Ajaib. Bisa Anda bacakan, anak-anak menyimak. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya. Pada tahun 1925, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi harus terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Nah, sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara audiovisual anak-anak ya. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Indonesia ya. Kalau tadi kita bahas masyarakat dunia, sekarang lebih fokus. Nah, dari teks tadi di sini ada bahan renungan yang membutuhkan jawaban. Anak-anak merenungkan kemudian nanti menjawab pertanyaan sebagai berikut. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh.
Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talkshow, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Nah, bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ya, berarti ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama tadi, ada banyak acara hiburan, bagaimana kalian menyikapinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nanti ditulis jawabannya di buku tulisnya. Nah, renungkan sikap kalian selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kalian. Ini juga dijawab ya. Jadi 2, ini 1, berarti 3. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kalian akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Kalau pada pembelajaran 5 kemarin dan pembelajaran 3 kalian sudah praktek membuat rangkaian seri, hari ini kita mencoba untuk membuat rangkaian paralel anak-anak ya. Untuk alat dan bahan sama persis seperti yang kalian sediakan untuk membuat rangkaian seri kemarin. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kalian buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kalian bawa. Kemudian gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kalian buat. Sebelum dibuat rangkaiannya digambar dulu. Kemudian sesuaikan rancangan dengan bahan-bahan yang kalian miliki. Kemudian dirangkai ya. Jika ada kesulitan nanti bisa tanya ayahnya atau ibu ya, kalau bisa. Kalau tanya ustazah juga silahkan ya. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Itu bedanya ya antara paralel dengan seri. Nah, ini yang pertama tadi gambar rangkaian seri. Nanti gambar rancangan lampu paralelnya silakan digambar ya sebelum dibuat. Oke, ini panduan keselamatan kerja seperti yang kemarin sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Setelah dicoba, nanti anak-anak silakan menjawab 4 pertanyaan ini ya. Apakah lampu yang kalian buat menyala dengan baik? Jika iya, bandingkan terangnya dengan rangkaian seri sebelumnya. Kemudian jika lampu tidak menyala, apa sebabnya? Temukan kesalahannya dan perbaiki. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Kemudian temukan permasalahannya. Setelah membuat percobaan rangkaian paralel tadi, anak-anak silakan membuat laporannya ya. Jadi laporannya seperti ini formatnya. Yang pertama, nama percobaan apa? Membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaannya apa? Kemudian alat-alatnya apa? Ditulis. Langkah kerjanya bagaimana, dan terakhir kesimpulan. Itu anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.